Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi wasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa kesehatan, sehingga kita bisa rawuh dalam kajian rutin yang insya Allah kita bersama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini akan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi panjenengan pemirsa kajian rutin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada. Nikmat yang berupa kesehatan ini marilah kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, shalawat salam selalu kita aturkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi agung Rasulullah, Nabi pamungkas. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumul hisab insya Allah kita akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita lanjutkan kajian tentang surah An-Nas, yang insya Allah hari ini yang akan kita kaji adalah ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai pengantar dari surah An-Nas, saya ambilkan dari Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menafsirkan dan membagi surah An-Nas ini menjadi 3. Yang pertama adalah rububiyah, artinya pemelihara. Yang kedua, Ibnu Katsir ini menafsirkan ilahiyah, artinya Tuhan yang wajib disembah. Yang ketiga, Ibnu Katsir menafsirkan mulkiyah, artinya raja atau penguasa dari alam semesta.
Dalam 3 tafsir di atas, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah sebagai rububiyah, artinya pemelihara, sebagai ilahiyah, sebagai sesembahan manusia, dan sebagai mulkiyah, artinya raja, penguasa dalam alam semesta. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka hamba Allah yang meminta perlindungan kepada Allah akan terhindar dari 3 hal menurut Ibnu Katsir: dari godaan syaitan yang terkutuk, dari godaan jin, dan dari godaan manusia. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, Surah An-Nas menyebutkan bahwa Surah An-Nas ini menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah itu mengandung 3 makna. Yang pertama adalah Rob, yang kedua adalah Malik, yang ketiga adalah Ilah. Rob artinya sebagai raja, Rob artinya sebagai penguasa, dan Rob artinya sebagai pemilik. Itulah Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masih Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Malik. Malik adalah sifat zat Allah yang memiliki sifat yang mutlak, merajai dari segala raja dan memerintahkan seluruh alam dan isinya. Ilah artinya adalah sembahan. Ilah artinya sesuatu yang disembah. Ilah artinya sesuatu yang diibadahi. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, sebagai pengantar hanya catatan, jangan sampai terjadi jamaah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita melakukan sekecil apapun syirik. Contoh, masyarakat Tulungagung dan sekitarnya yang biasa saya dengar bahwa kadang-kadang datang ke orang pintar katanya, kemudian lafadz dari Al-Quran, ambil contoh saja surah An-Nas, maka ditulis kemudian dibungkus kain mori, ya. Setelah dibungkus kain mori, maka lek cara Tulungagunge digimbol di mana saja berada sebagai azimat. Itu sudah menimbulkan kesyirikan. Apa yang harus kita lakukan? Dari pengantar seperti yang sampaikan tadi, maka lakukan sholat yang berkesinambungan, tidak bolong-bolong, tepat waktu, lakukan zakat, infak, dan sedekah, mencintai Rasulullah, maka kita akan menjadi la'alakum turhamun. Itulah pesan saya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke rohnya. Artinya marilah kita bahas surah An-Nas ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6.
min syaril waswasil konas, artinya bahwa dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Pertanyaannya sederhana, syaitan itu berada di mana? Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam dada anak Adam seperti aliran darah. Itulah jawabnya. Syaitan itu selalu bercongkol. Bercongkol itu ada di sini, ada di hati, dalam hati manusia. Setelah bercongkol, seandainya manusia itu lalai, seandainya manusia itu lengah, dan manusia itu sombong, meninggalkan rukuk, sujud, maka syaitan akan tersenyum. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, terjadi hal yang sebaliknya. Apabila manusia hamba Allah itu berzikir kepada Allah, lakukan sunnah-sunnah Rasulullah, sembahyang secara rutin, berkesinambungan, berjamaah, maka insya Allah syaitan itu akan lari. Syaitan itu tidak akan kerasan di dalam tubuh manusia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tafsir yang lain min syaril waswasil konas adalah sebagai berikut. Jika kita lalai berzikir kepada Allah, maka syaitan akan leluasa, maka syaitan akan membisikkan, dan maka syaitan akan masuk ke dalam dada manusia, sehingga manusia itu akan kufur, manusia itu akan kafir, dan manusia itu akan melakukan hal-hal yang jahat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa di mana saja berada, ada kata konas, artinya bersembunyi. Konas artinya memperdaya. Secara bahasa, bahwa syaitan adalah bersembunyi ke dalam dada manusia. Syaitan memperdaya manusia agar supaya berbuat jahat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari min syaril waswasil khonas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Lakukan sholat secara rutin, berkesinambungan, terus-menerus, tepat waktu. Sesungguhnya Allah itu paling senang apabila hambanya sholatnya tepat waktu. Insya Allah syaitan akan terlempar dari dada manusia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Al-Konas diambil dari kata kanasa. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kanasa itu adalah kembali, kanasa itu adalah mundur, kanasa itu adalah melempem, kanasa itu adalah bersembunyi. Maknanya menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, dengan demikian syaitan seringkali dan selalu menggoda manusia, hamba Allah, anak Adam, saat kita lengah, saat kita lalai dari Allah,
Syaitan itu akan berulang kali mundur, melempar saat manusia itu berzikir kepada Allah. Sabda Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu bercongkol di hati putra Adam. Namun demikian, apabila putra Adam itu berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan mundur, syaitan itu akan menjauh, bahkan syaitan itu akan lari terbirit-birit. Dan bila ia lengah, maka syaitan itu akan berbisik, akan berada di dalam dada manusia. Sumber hadis Bukhari. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masuk kepada ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas, artinya dari jin dan manusia. Pada ayat yang ke-6 sebagai penutup dari surah An-Nas, Allah menjelaskan dan membisikkan kepada umat manusia bahwa yang dimaksud minal jinnati wanas, dari jin dan syaitan, itu adalah sebagai berikut. Jin dan syaitan itu bisa berbentuk manusia, jin dan syaitan itu bisa tidak kelihatan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jenis manusia artinya bahwa kita selalu diajak menjauh dari Allah lewat berbagai cara. Itulah jin yang berbentuk manusia. Jin yang berbentuk syaitan dan itu tidak kelihatan, biasanya akan menggoda manusia sehingga ada efek manusia itu cemas, manusia itu gelisah. Contoh yang sederhana, coba biasakan panjenengan yang biasa sholat 5 waktu, kemudian suatu saat tidak tepat waktu dan lain sebagainya, maka di situ kita akan merasa kecemasan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari surah An-Nas adalah sebagai berikut. Dan jika kamu ditimpa oleh godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dalam dada manusia, seandainya kita mendengar, seandainya kita mengetahui, dan bagi orang-orang yang bertakwa, maka kita seandainya digoda oleh syaitan yang terkutuk, maka Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah mengingatkan kepada umatnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah kajian rutin yang selalu diridhoi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian yang cukup singkat bermanfaat, utamanya pada saya sendiri, umumnya bagi pemirsa pendengar di mana saja berada. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.